Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat semuanya? Hari ini kita akan belajar tematik kembali, masih tema 2 ya, tentang selalu berhemat energi atau tema 4B. Yuk, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Nah, materi hari ini yaitu tentang kegiatan ekonomi, yaitu pelajaran IPS. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kemudian ada macam-macam kegiatan ekonomi, yaitu ada kegiatan produksi, kemudian ada kegiatan distribusi, kemudian ada kegiatan konsumsi. Nah, macam-macam kegiatan ekonomi ini yuk kita bahas satu persatu. Nah, untuk kegiatan produksi adalah sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, seorang karyawan bekerja membuat makanan atau kue. Ia bekerja menghasilkan bermacam-macam jenis kue. Karyawan melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ya. Kemudian bisa saja mengrajin kayu ya, mengolah kayu menjadi berbagai kerajinan atau patung kayu gitu. Nah, kemudian untuk kegiatan distribusinya, arti kegiatan distribusi itu adalah menyalurkan produk atau barang maupun menyalurkan jasa kepada para konsumen yang akan membeli produk atau memakai jasa. Di sini contohnya bisa pihak yang menyalurkan distribusi itu dengan disebut distributor ya, atau kita sering menyebutnya penyalur. Seperti contoh misalkan pengrajin kayu menyalurkan hasil kerajinannya ke pasar atau toko kerajinan. Nah, kemudian untuk kegiatan konsumsi. Jadi kegiatan konsumsi ini kegiatan yang dilakukan oleh konsumen dalam memakai atau menggunakan suatu produk dan jasa. Contohnya, membeli sayuran di pasar, membeli pakaian model terbaru di toko atau pasar, membeli alat elektronik terbaru, menggunakan jasa pangkas rambut, berobat ke puskesmas jika sakit, memakai jasa tukang kebun, atau memakai jasa servis elektronik. Atau konsumsi juga kegiatan yang menghabiskan barang ya, seperti contoh juga selain memakai ya, selain memakai produk juga ya, seperti membeli bermacam-macam hiasan rumah, kemudian seperti contohnya bisa patung, bisa bingkai, vas bunga, dan lain-lain. Banyak sekali untuk kegiatan konsumsi yang sudah kita lakukan. Nah, itu adalah untuk macam-macam kegiatan ekonomi. Kemudian, kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Nah, kondisi alam Indonesia yang beragam menyebabkan kegiatan ekonomi antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Kegiatan ekonomi di daerah pedesaan akan berbeda dengan kegiatan ekonomi masyarakat perkotaan. Nah, jadi untuk perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan ini adalah misalkan di masyarakat perdesaan. Nah, masyarakat pedesaan ini terbagi ke dalam tiga
tiga daerah, yaitu daerah pedalaman. Nah, daerah pedalaman ini, masyarakat pedalaman ini biasanya melakukan pertanian ya, atau bertani, berkebun. Jenis pertanian yang biasa ditanam misalnya padi dan palawija. Sementara jenis tanaman perkebunan contohnya adalah karet, kopi, teh, dan cengkih, yaitu untuk daerah pedalaman. Kemudian untuk pegunungannya, untuk daerah pegunungan, nah mereka rata-rata menjadi petani di ladang. Para petani ladang tersebut akan menghasilkan sayur-sayuran, diantaranya kol, sawi, buncis, dan wortel. Kemudian masyarakat yang tinggal di daerah tandus biasanya memanfaatkan tanah untuk pembuatan batu bata, genting, atau kerajinan tanah liat. Nah, dari hasil kerja tersebut mereka kemudian melakukan kegiatan ekonomi, yaitu dengan memasarkan hasil kerjanya atau distribusi. Nah, itu untuk daerah pegunungan. Kemudian untuk daerah pantai. Jadi masyarakat di daerah pantai biasanya melakukan kegiatan untuk kelangsungan hidupnya sebagai nelayan. Para nelayan melakukan kegiatan ekonomi dengan menangkap ikan. Kemudian para nelayan memasarkan ikan hasil tangkapannya tersebut. Nah, kemudian satu lagi untuk masyarakat perkotaan. Nah, masyarakat perkotaan ini ya masyarakat yang tinggal di kota. Dan dalam melangsungkan hidupnya pada umumnya mereka tidak terlalu bergantung pada sumber daya alam seperti halnya petani atau nelayan. Jadi masyarakat kota bersifat heterogen. Mereka melakukan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang. Misalnya usaha ya, antara lain perdagangan dan perindustrian. Nah, dari perdagangan dan perindustrian ini bisa menghasilkan atau bermata pencaharian yang beragam. Nah, seperti itu ya untuk masyarakat perkotaan. Jadi masyarakat perkotaan ini bersifat heterogen dan tidak bergantung pada sumber daya alam. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Nah, yuk kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the worlds. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.